Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافاني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Marilah kita kembali memujinya dalam rangka untuk bersyukur terhadap seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb," kata Allah. Barang siapa yang mengganggu, yang menyakiti wali-waliku. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad adzantuhu bil harb, maka aku telah mengumumkan peperangan terhadap mereka. Sehingga seorang yang dahulu digadang-gadangkan dengan titel yang panjang, seorang lulusan filsafat, ya, mencela para ulama, merendahkan Syekh Shalih Al-Fauzan, sekarang rame-rame direndahkan bukan oleh Ahlus Sunnah, bahkan orang-orang yang semisal dengannya. Bahkan keluar tersingkap, Allah singkap syubhatnya yang nyata, bahkan berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Menikah lebih dari 4, bahkan dia katakan 50 ya perempuan halal. Nabi menghalalkan, ini berkata-kata terhadap Nabi tidak pernah mengatakan menghalalkan, ya. Dia katakan seperti itu, berkata-kata tentang Nabi tanpa ilmu, sehingga terancam dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta, ini sudah sengaja ini, karena sudah diingatkan, bukan kita yang mengingatkannya, para kiai dari Nahdlatul Ulama, ya. Banyak sekali, bahkan seorang ulama besar di kalangan Nahdlatul Ulama, murid dari Syekh Yasin Al-Fadani, ya, musnidud dunia. Ini kalau antum ingin hobi mencari sanad, ya, yang paling banyak sanadnya di dunia ini adalah Syekh
Yasin Al-Fadani. Beliau punya murid namanya Kiai Ahmad Marwazi. Jadi Kiai Ahmad Marwazi ini mengatakan, saya berlepas diri dari Ar-Razi Hashim, ya. Dan saya menarik seluruh sanad yang saya berikan kepadanya karena dia adalah murid yang durhaka gitu. Ini luar biasa. Ya. Luar biasa, bahkan dia mengaku menjadi wali ghaus. Ya, ini luar biasa ya. Luar biasa, mengaku menjadi wali ghaus dan mengaku ya memiliki nama rohani. Jadi besok katanya ini menurut halusinasinya gitu ya. Haluisme ini ya. Ini kelompok haluisme. Ini bukan kata saya ini ya. Saya ambil dari kata kiai juga. Kiai Muda Aswaja. Ya, Kiai Mahesa Al-Bantani. Jadi di dalam ungkapan beliau itu haluisme gitu ya. Ustadz halu gitu ya. Na'udzubillahi min zalik. Dan tadi di channel YouTube-nya sudah didatangi oleh Mahesa ini langsung ke kediamannya di Ribat Nuroniyah itu yang di Jakarta, namun ternyata yang di Ciputat itu ternyata kabur ya. Iya, yang Al-Kaburi itu bukan kita ya. Sebenarnya beliau ya didatangi oleh na'udzubillahi min zalik. Itu luar biasa, Pak. Nah, ini akibat ya mencela para ulama, merendahkan para ulama. Ini bukan kita, nggak apa-apa direndahkan, namun ketika ulama yang direndahkan itu akibatnya. Yang menyesatkannya bukan kita ya, yang menyesatkannya dari teman-temannya dahulu. Na'udzubillahi min zalik ya. Ini ya sudah viral itu ya, na'udzubillahi min zalik. Karena memang mencari dunia ya, karena dia mengaku menjadi wali dan mengaku mengetahui nama-nama rohani seseorang. Jadi nama kita sekarang ini katanya gitu ya, bukan nama yang sebenarnya. Nanti ada nama rohani yang Allah tahu dan wali, dan dia termasuk walinya. Nah, namun orang yang ikut alirannya itu bayar gitu, ada infaknya. Supaya kita tahu nama rohani kita, bayar sama dia gitu, sama gurunya gitu. Na'udzubillahi min zalik ya, menjual agama dengan dunia. Ini luar biasa di kalangan para sufi gitu. Untuk itu ya kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat sunnah ini. Ini luar biasa nikmat sunnah ini. Ya. Toib, ayo ikhwah ya, kita kembali melanjutkan mungkin untuk bulan ini karena beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka pengajian kita membacakan syarah dari kitab Al-Usulus Salasah yang disyarah oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Mungkin akan kita lanjutkan kalau seandainya masih Allah takdirkan, masih Allah izinkan, ba'dal Aid ya, setelah ba'da Idul Fitr ya, setelah Idul Fitri insyaallah ya. Baik, aina wasalna, kita sampai di mana? Kemarin hari antum mukri alan. Ya, labas. Ya. Fadal akh alan nam. Iya, batasan kemarin sampai dengan syarah ya ya. Iya, yaitu syarah yang kedua. Iya, syarah yang kedua. Jadi antum langsung aja qala syarihu aja. Qala syarihu hafizahullahu taala. Jadi langsung aja. 6. Qala syarihu hafizahullahu taala. 6. Wa hadhihi syahadatu a'zamu syahadatin li'idhami syahad. 6. Bi'azami bisa juga. Bi'azami gitu. Atau li'azami syahidi. Bi'azami syahidi wal mas'hudi wal mas'hudi wal mas'hudi bihi. Iya. Wasyahidu wallahu wa malaikatuhu. Wa malaikatuhu ya. Wa malaikatuhu. 6. Wa ulul ilmi. Iya. Wal mas'hud bihi. Iya. Tauhidullahi fi uluhiyatihi wa taqriri dzalika. Iya. La ilaha illa huwal azizul hakim. 6. Yakfik ya. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala. Al-Allamah Profesor Dr.
Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan lanjutan dari keterangan beliau yang sebelumnya, beliau masih menjelaskan tentang ayat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Itu masih ayat ini yang beliau terangkan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu, syahida isim fi'il atau huruf apa? Masa isim syahida fi'il apa? Fi'il madhi, wazannya fa'ila yaf'alu, syahida yashhadu. Fi'il membutuhkan apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Allah itu ya, kan huwa. Ya, ini isim zahir ya, bukan isim dhamir ya. Ini Allah. Jadi syahidallahu, Allah telah bersaksi artinya. Jadi lafzul jalalah, Allah ini adalah lafzul jalalah. Para ulama berbeda pendapat apakah Allah itu isim mustaq atau isim jamid. Isim mustaq apa? Definisi dari isim mustaq. Isim mustaq adalah isim yang diambil dari kata lain gitu, yang ada akar katanya gitu. Kalau isim jamid tidak, isim jamid itu kata yang tidak ada akar katanya, dia nggak diambil dari kata manapun gitu. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah ismul mushtaq Allah, diambil dari isim nakirah, dari kata ilahun, kemudian kemasukan alif lam gitu. Sehingganya Allah itu, alif lam yang ada pada Allah itu adalah a'raful ma'arif, isim ma'rifah yang paling ma'rifah gitu, artinya paling dikenal gitu. Jadi Allah ya, ini adalah ismul jalalah ya, nama yang menunjukkan akan suatu zat yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu diambil dari kata ilah. Ilah itu artinya sesembahan. Ilah bermakna ma'luh, ma'luh bermakna ma'bud ya, sesuatu yang disembah, yang diibadahi. Jadi Allah telah bersaksi. Bersaksi tentang apa? Tentang dirinya, tentang keesaannya. Annahu, sesungguhnya dia. Hu ini kembali kepada siapa? Ini isim anna ya. Anna ini termasuk temannya atau saudaranya inna wa akhawatuha ya. Annahu la ilaha illahu. La ya, la ini huruf nafi, harfun nafi. Nah, kemudian dia membutuhkan isim. Jadi ilaha ini isim dan tanpa ditanwin, namanya nafyul lil jins. Nafyun lil jins, menafikan jenis isim setelahnya. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan. Di sini ada khobarnya, namun khobarnya di mahzuf. Apa khobarnya? Hakun, artinya la ilaha hakun. Ada juga ulama yang memberikan khobarnya dalam bentuk jar majrur namun dihapus, yaitu la ilaha annahu la ilaha bihaqqin, namun bihaqqinnya dihapus ya. Illa huwa ya, illa itu harful istisna. Kemudian huwa itu badal dari khobar yang dihapuskan seperti itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai secara benar kecuali Dia. Dia ini siapa? Allah. Ini luar biasa. Kemudian wal malaikat, wa di sini harful ataf ya, harful atfi, huruf ataf. Jadi Allah menggandengkan persaksian Allah terhadap keesaannya, terhadap tauhid kepadanya dengan persaksian para malaikat ya. Wa ulul ilmi, dan para ahli ilm. Ini menunjukkan derajat para ahlul ilm, para ulama. Jadi kesaksian para ulama ini Allah gandengkan dengan kesaksian para malaikat tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan kalau seandainya disebutkan kata ulama, kata alim, kata ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah secara mutlak,
laisa muqayyadan, tidak dikaitkan dengan sesuatu secara mutlak ya, maka ilmu di situ adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia gitu. Ini sesuatu yang disepakati ya. Seperti para ulama juga telah sepakat ijma, menikah itu di syariat Rasulullah ya, tidak boleh lebih daripada 4 ya. Kalau Nabi bagaimana Ustadz? Makanya di dalam usul fikih itu ada pembahasan khususiyatur Rasul ya, sesuatu yang khusus bagi Nabi gitu. Bahkan Nabi pernah nikah tanpa wali. Nah, itu istri beliau yang siapa itu? Saya lupa. Antum ingat nggak kisah Rasulullah? Ada salah satu istri Rasulullah yang Allah langsung yang menikahkan tanpa wali, itu ada, tapi saya lupa gitu. Ini para ulama usul fikih mengatakan ini termasuk min khususiyatin nabi ya, termasuk sesuatu yang khusus untuk Nabi. Seperti para sahabat ya, mengambil keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk tabarruk boleh, namun ini khususiyatul Rasul, kekhususan Nabi yang tidak bisa dikiaskan gitu. Dan menikah lebih daripada 4 itu haram menurut ijma' para ulama. Telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau punya kitab judulnya Maratibul Ijma', tingkatan-tingkatan ijma'. Ini kitab yang disepakati oleh seluruh ulama mazhab ya. Bahkan orang-orang Syafi'iyah mutaakhirah ya, orang-orang pengikut mazhab Syafi'i yang sekarang pun mengakui kitab beliau telah menukilkan Al-Imam Ibnu Hazm akan kesepakatan ulama ijma'. Dan mengingkari ijma' ya, sebagian ulama ada yang mengatakan ya, dia sudah datang ilmunya, ini bisa jatuh ke dalam kekufuran gitu. Gak boleh, itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Iya, sudah dijelaskan ya, bukan kita yang menjelaskan, para kiai gitu dari golongan mereka, namun tetap ngeyel. Jadi Ustadz doktor ini sebenarnya doktor filsafat, the king of ngeyel gitu. Dan the king of ngeles. Nah, ini bisa itu. Ya, doktor filsafat, the king of ngeles. Nah, itulah ya ada. Ya. Ini luar biasa, Pak. Karena menyesatkan umat. Ya. Menodai agama, menodai kemurnian Islam itu. Orang-orang seperti itu gitu. Na'udzubillahi min zalik. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilmi qa'iman bil qis, dan para alim ulama ya, orang yang memiliki ilmu, mereka konsisten berdiri di atas keadilan gitu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Dia, yakni Allah Al-Azizul Hakim, zat yang maha mulia lagi bijaksana. Jadi ini telah kita bacakan kemarin keterangan dari pensyarah, kita lanjutkan ya. Kemudian beliau mengatakan, qala syarihu hafizahullahu taala ya, wa hadhihi syahadatu a'dhamu syahadatin ya. Dan persaksian ini ya, persaksian terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah ini ya, persaksian terhadap la ilaha illallah itu adalah persaksian yang sangat agung, artinya persaksian yang paling agung. Li'adhami syahidi wal mashhudi bihi, disebabkan agungnya yang bersaksi dan yang menjadi objek yang dipersaksikan. Itu yang dimaksud dengan al-mashhudu bihi, yang dipersaksikan dengannya, maksudnya objek yang dipersaksikan. Kenapa? Karena yang bersaksi zat yang maha agung. Siapa yang bersaksi, Bang? Allah. Karena dalam ayat ini kan syahidallahu, Allah telah bersaksi gitu. Apa yang Allah persaksikan? Annahu la ilaha illa huwa, tentang keesaannya. Jadi dikatakan oleh beliau ini adalah persaksian yang agung disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, yang bersaksi adalah zat yang maha agung. Kemudian objek yang dipersaksikan adalah sesuatu yang agung gitu. Fasyahidu huwallahu, yang bersaksi, maka yang bersaksi adalah Allah, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya, wa ulul ilmi, dan para ahli ilmu,
wal mashhudu bihi, dan objek yang dipersaksikan dengannya oleh Allah, para malaikat dan orang berilmu itu adalah tauhidullahi fi uluhiyatihi, adalah keesaan Allah di dalam uluhiyahnya, wa taqriru dzalika, dan ya pengikraran tauhid tersebut, penetapan tauhid tersebut, ya la ilaha illa huwa, ditutup dengan firman-Nya, firman Allah. Allah menutup dengan firman-Nya la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Dia, yakni Allah. Kemudian disebutkan sifatnya Allah tersebut, ya Al-Azizul Hakim, ya dialah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi antum ya bagus sekali ya membeli buku yang judulnya Fiqhu Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, itu bagus sekali. Kalau nggak salah sudah ada juga terjemahannya. Jadi antum akan melihat bagaimana keagungan dari nama-nama Allah. Karena nama Allah itu mengandung sifat. Kullul asma'i yatadammanul sifat, ya. Setiap nama-nama Allah itu mengandung sifat. Beda dengan nama kita. Kalau nama kita kadang makna aja kita nggak tahu gitu ya. Kalau nama Allah tidak. Nama Allah yang sempurna, yang indah, itu memiliki kesempurnaan, baik dari sisi maknanya maupun dari sisi sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah tersebut, Asmaul Husna, ya. Thayyib, akhi, istamir, ya boleh dilanjutkan. Ya. Qala muallifu, ya. Ndak, antum baca dulu perkataan muallif, ya. Ya, Syekh Muhammad bin Wahab, ya. Nah, wa maknaha itu perkataan muallif gitu ya, bukan perkataan syarih. Yang syarih yang di bawahnya, ya. Fadhal, akhi. Qala muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, wa maknaha la ma'buda bihaqqin illallah, Ya. illallah. Naam. La ilaha nafiyan, Ya. jami'an ma yu'badu. Jami'a, naam. Jami'an. Ya. Kenapa nanti kita baca jami'a? Karena dia mansub, ya. Karena dia terletak setelah isim fa'il. Isim fa'il itu beramal amalan fi'il gitu. Ya. Fadhal, lagi. Ma yu'badu min dunillahi. Ya. Illallahu. Naam. Muthbitan al-ibadata Ya. lillahi wahdahu La syarika lahu, ya. la syarika lahu fi ibadatihi. Naam. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Khalas, naam. Jazakallah khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Syekhul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa ra'ah. Qala wa ma'naha, dan maknanya. Nya ini kembali kepada mana nih? Kembali kepada tauhid, la ilaha illallah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis matan kitab ini, akan menjelaskan kepada kita makna dari la ilaha illallah. Nanti perkataan beliau ini disyarah lagi kan gitu. Oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Utsaimin gitu. Supaya kita lebih paham gitu ya. Lebih mendapatkan faedah-faedah yang tidak ada di matannya kan gitu. Wa maknaha, dan ya maknanya ini kembali kepada tauhid. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, la ma'buda bihaqqin illallahu, tidak ada sesembahan ya yang berhak disembah, bihaqqin itu yang dengan benar ya, artinya yang layak disembah secara benar, illallah, kecuali Allah. Ini la ilaha, jadi kata la ilaha, kalau kita rinci, la itu namanya kata ya penafian. Jadi dalam bahasa Arab kan kata itu ada 3 saja.
Apa aja itu Ari? Pembagian kalimah dalam bahasa Arab. Ya, kata itu ada 3, enggak 4, enggak 5, 3 aja. Dalam ilmu nahwu apa? Al-ismu wal fi'lu wal harf. Nah, jadi 3 aja. Kalau dia imma dia isim, imma fi'il, imma huruf. Kalau enggak isim, fi'il atau huruf. Jadi la ini huruf ya. Namanya harfun nafyi ya. Huruf yang gunanya menafikan isim setelahnya. Kalau dia berada di depan fi'il, namanya bukan nafi lagi, apa lagi? Harfun nahyi ya, huruf yang gunanya melarang, dan dia termasuk ya ada watul jazm ya, isim yang afwan fi'il yang setelahnya menjadi majzum nanti ya. Ini dia isim, makanya kita katakan la nafiyah, dan dia panjang ya. Dia panjang, tandanya itu panjang, ada alifnya itu. Tapi kalau dia nggak ada alifnya ya, ini bisa dia lamu ta'lil, bisa juga lamu taukid ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Jangan tuh macam panjang la khabir ini ya, bahaya artinya ntar kalau dibaca panjang. Kalau dia dibaca panjang ya, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir, salah, fatal maknanya ya. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka Allah ya kan, bihim, terhadap dengan mereka, terhadap keadaan mereka di dunia, yauma idzin ya, pada hari ini, pada hari akhirat kelak, la khabir, tidak akan mengkabarkan kondisi mereka, amalan mereka ketika di dunia. Ini parah ya. Ya, padahal Allah itu akan mengkabarkan. Tapi kalau dibaca pendek berarti lamu taukid dia. La khabir, benar-benar artinya ya, benar-benar akan mengkabarkan, akan memberitahu kepada kita terhadap apa yang kita lakukan ketika di dunia. Dan Allah juga telah mengatakan manusia ini banyak yang lalai, padahal perhitungan mereka, hisab mereka itu telah dekat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ya. Telah dekat, iqtaraba itu telah dekat. Hisab mereka artinya ajal mereka itu telah dekat, manusia itu. Akan tetapi mereka fi ghaflatin, selalu berada dalam kelalaian. Tulul amal, enggak pakai ain ya, pakai hamzah. Tulul amal. Apa artinya ya? Tulul amal itu panjang angan-angan. Nah, besok saya punya rumah ya, nanti punya mobil, mungkin punya pesawat lagi ya, pikirannya itu aja. Tiba-tiba mati ya. Dia tidak memikirkan akhiratnya, ya kan? Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ditipu oleh dunia, ditipu oleh angan-angan, ya. Kalau kamu tidak ini ya, kalau kamu nggak masuk pekerjaan ini pada haram ya, kamu nanti gini, bagaimana keadaanmu nanti. Masa depan orang sekarang lebih fokus masa depan ketika tua. Pendek sebenarnya pikiran orang itu ya. Padahal ada masa depan yang lebih ya, yang lebih pasti gitu. Yaitu mati, akhirat itu, Pak. Ya. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai nasihat ini bukan untuk antum aja, terutama bagi saya yang menyampaikan ya. Maka kita harus banyak-banyak merenungi akhirat gitu. Karena Allah yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk merenung gitu ya. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk memikirkan akhirat gitu. Dalilnya apa nih? Banyak dalil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ini luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap jiwa, termasuk kita semua, memperhatikan, memikirkan apa yang telah dia persiapkan buat ghadan. Itu bukan masa tua kita itu ada ya, akhirat kita itu. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Akhirat itu lebih kekal gitu. Lebih baik dan lebih kekal gitu. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada permulaan kehidupan dunia ini. Namun kan kita enggak
sebagian kita ya, kebanyakan juga dari kaum muslimin lebih yakin kepada sesuatu yang tidak pasti. Iya, pasti nggak kita akan jadi kaya ya, kita kerja 24 jam tanpa sholat ya, tanpa melaksanakan kewajiban kita, belum pasti Pak, ya kan? Namun yakinkah kita bahwasanya kita akan mati Bang? Ya yakinlah, pasti itu. Kita hanya menunggu giliran. Maka untuk kehidupan akhirat ya, maka hendaknya kita memikirkannya. Itu yang harus kita pikirkan nomor satu Pak. Sehingga kalau itu sudah menjadi fokus kita, maka walaupun kehidupan kita tidak kaya di dunia ini, ya kita masih punya harapan ya, ada sifat optimis gitu. Iya. Karena dengan kekurangan ekonomi kita ya, ada hikmah di baliknya. Apa itu Pak? Hisab kita tidak banyak. Karena orang kaya itu ya, ini tentu hisabnya juga banyak gitu. Jangankan di akhirat ya, di supermarket aja yang banyak belanja, tentu ya lama berdiri di depan kasir ya, karena barangnya banyak gitu. Tapi yang belinya cuma beli barang 1, 2, 3 item saja, cepat ya. Nah, ini itu di dunia, apalagi di akhirat. Banyak yang Allah tanya, ini proyekmu ini ditanya oleh Allah, PT-mu yang ini, perusahaanmu yang ini gitu kan. Kemudian hartamu yang ini, bahkan harta yang Allah tanya itu ya, yang kecil pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sebiji zarah pun akan dinampakkan oleh Allah, artinya akan ditanya, dihisab. Bahkan nikmat yang kita makan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jangankan dosa ya, nikmat saja Allah tanya untuk apa gitu. Ya. Allah akan menanyai kepada kita tentang naim ya, tentang nikmat yang kita dapatkan pada hari-hari ini. Maka untuk itu, ya mumpung tidak lama lagi bulan Ramadan, maka kita gunakan di bulan Ramadan untuk memaksimalkan taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya mungkin ibadah kita banyak yang kekurangannya sebelum bulan Ramadan ya, maka momentum Ramadan kita gunakan untuk memperbaiki amalan-amalan kita ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah dan kekuatan oleh Allah, serta diterima amal kebaikan kita, amal ibadah kita kelak di bulan Ramadan. Amin amin ya mujibas sailin. Sampai di mana tadi hari? La ilaha ya, la ilaha. Ini la nafiyah. Ilaha ini isimnya ya. Jadi nafiyan li jami'a ma yu'badu min dunillah. Jadi la ilaha ini menafikan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Illallahu, kecuali Allah. Ini musbitanil ibadata lillah, dan ini adalah penetapan al-isbat ini ya. Menetapkan peribadahan hanyalah milik Allah, hanyalah untuk Allah semata. La syarika lahu, tidak ada syarik ya, tidak ada sekutu bagi Allah fi ibadatihi, dalam peribadahan kepadanya. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Ini akan selalu kita jelaskan, selalu kita ingatkan diri kita, kemudian anak istri kita, serta teman-teman kita seluruh kaum muslimin, bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah bahagian dari ibadah. Maka enggak boleh seseorang meminta, berdoa, menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kepada Rasul, ya, sekalipun kepada para malaikat, enggak boleh. Ya, kita meminta, ya, berdoa, ya Rasulullah, ya, ajirna minan nar misalkan. Wahai Rasulullah, selamatkan kami dari neraka. Enggak boleh syirik gitu, Pak. Berdoa kita kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta,
perkara-perkara yang khusus hanya bisa dikabulkan oleh Allah, maka mintalah saja kepada Allah. Dan apabila engkau beristi'anah, memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah, sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah gitu. Jadi nggak boleh kita memohon ya kalau misal kita ditimpa musibah, dan juga orang ya misalkan kehujanan, kita misalkan jangan minta tolong sama tukang ini ya, pawang, apalagi pawangnya kafir ya, non muslim, Hindu ini ya, ini dibela-bela oleh orang-orang munafik pada hari ini begitu. Na'udzubillahi min, ini kesyirikan yang nyata yang harus kita ingatkan diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, bahayanya perbuatan syirik gitu. Bahkan orang-orang ateis saja, na'udzubillahi min zalik ya, dari perbuatan mereka saja menertawakan ya, orang Indonesia ya hari gini gitu kan ya. Ya, karena tidak bisa diterima secara agama pun nggak bisa diterima, dan secara ilmu pengetahuan ya, ilmu fisika ya, ilmu tentang alam pun tidak masuk gitu ya. Ini betul-betul logikanya sudah dikerdilkan ya, dengan sesuatu yang berbau klinik dan kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Na'udzubillahi min zalik. Kama annahu la syarika lahu fi mulki, sebagaimana sesungguhnya tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kerajaannya. Artinya yang mengatur alam semesta ini hanya Allah gitu. Jadi bukan wali ya, bukan keyakinan para ahlu tasawuf, ahlu turuk ya, ahlu tariqah ya, yang mana mereka meyakini bahwasanya di samping Allah ada yang mengatur alam semesta itu, yang mereka sebut dengan istilah wali kutub. Nah, ini nauzubillah ya. Enggak ada itu Pak ya. Ini hanya halusinasi mereka saja itu. Ya. Ya. Hayalan mereka, itulah yang disebut dengan takhayul ya. Tahayul gitu ya. Iya. Nauzubillahi min zalik. Yang mengatur alam semesta ini enggak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat yang menurunkan hujan, itu ibadahnya seperti itu. Allah menetapkan ibadahnya seperti itu. Ada malaikat pencabut nyawa, malaikat yang menyampaikan wahyu. Nah, ini Allah nggak butuh kepada malaikat itu. Malaikat itu yang butuh kepada Allah tuh ghaniyun 'alal alamin, 'anil alamin. Allah itu nggak butuh kepada alam semesta ini, kepada makhluk Allah. Jadi ada khalik, ada makhluk gitu. Ada khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah itu adalah makhluk ya. Termasuk roh, ini makhluk. Nah, ini ada juga keyakinan yang sesat dan menyesatkan sekarang. Dan ini keyakinan sama dengan prinsip orang Kristen ya. Maka orang Kristen kan ada Ruh Kudus namanya ya. Jadi roh itu kata orang Kristen betul-betul dari zat Allah ya, yang ditiup kepada rahimnya Maryam. Jadilah ya Yesus. Nah, sekarang orang-orang sufi ya sebagian yang mengatakan apa? Roh kita ini bukan makhluk katanya. Nauzubillah. Berarti kalau bukan makhluk berarti khalik, ya kan? Berarti dia sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-idhafah ya dibagi dua supaya enggak salah paham orang sufi ya. Penyandaran kepada Allah itu ada dua. Ada yang namanya penyandaran sifat dengan yang disifati, ada penyandaran ya makhluk dengan khalik gitu. Tidak setiap yang disandarkan kepada Allah itu bagian dari Allah, tidak. Seperti ruhi min ruhi, kan ruh disandarkan kepada ana itu kembali kepada Allah. Artinya apa? Penyandaran makhluk kepada khalik. Artinya apa? Min ruhi min ruh min khalq min makhluqati, itu artinya ruh dari makhlukku, ruh yang Allah ciptakan, bukan bagian dari zat Allah. Sama ini nanti dengan keyakinan orang-orang non muslim, terutama orang Kristen. Nauzubillahi min zalik. Orang sufi sebagiannya seperti itu ya. Jadi roh itu nggak mati, yang mati itu jasad gitu. Karena roh itu adalah dari Allah, dia bukan makhluk. Nauzubillahi min zalik. Baitullah misalkan, atau naqatullah, apakah bait itu bagian dari Allah, zat Allah? Nauzubillah, enggak. Baitullah, Ka'bah itu adalah makhluk Allah yang ciptakan gitu ya. Tetapi kalau dikatakan yadullah, baru yad itu adalah tangan, dan tangan itu bagian dari sifat Allah, tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan sifat tangan makhluk. Wallahu taala alam bisawab. Karena sudah masuk waktu, insyaallah sedikit kita sambung setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Insyaallah taala biiznihi wa bihaulihi wa quwwatihi kita akan kembali melanjutkan pembacaan serta penjelasan kitab Syarhul Usul Al-Usul As-Salasah oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, bagi baca syarahnya lagi. Nah, tadi matanya sudah ya kita terjemahkan dan kita terangkan ya. Fadhal lagi. Syahadatu anna la ilaha illallah anna ya'tarifal an ya'tarifa bisa pakai idgham bisa juga ya. Ya'tarifal ya insanu ya. Ya'tarifal insanu Ya. bil lisanihi Naam. qalbihi bi annahu la ma'budu haqqin Bihaqqin ya. Kalau yang di buku saya bihaqqin ya. Iya, ada huruf jarnya ya. Naam. Allahu azza wa jalla li annahu ilaha bi makna ma'lu Li'annahu ilahun ya. Bi makna ma'luhun ya. Nah. Wa ta'alluhu at-ta'abbudu gitu. Ya. Wa ta'alluhu at-ta'abbudu gitu. Wajibatu la ilaha illallah Ya. mustamilatun Tun ya. Mustamilatun ya. mustamilatun ala Ya. nafiyyin Ala nafyin ya. ala nafyin wa itsbati. Nah, khalas ya, sampai nuqtah ya, sampai titik. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala wa ra'ah. Qauluhu dan perkataannya. Ini kembali kepada siapa? Al-muallif sahibul kitab ya, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muallif itu artinya penyusun gitu, penyusun kitab. Kalau bahasa kitab penulis lah gitu. Yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi. Jadi beliau sering juga dipanggil dengan Syekh Muhammad langsung kepada kabilah beliau. Karena beliau berasal dari Bani Tamim. Jadi beliau itu satu suku dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga dari Bani Tamim. Ya, At-Tamimi juga. At-Tamim ini nisbat kepada Tamim ya. Tamim itu adalah salah satu kabilah di bangsa Arab. Bahkan ada keutamaannya, Pak. Ada manakibnya, ada fadilah daripada Bani Tamim ini. Disebutkan oleh Nabi SAW yang maknanya ya suku yang paling keras ya, asyaddul qabilati ya bidajjal fi akhir zaman ya, suku yang ini secara makna saja enggak secara teks ya. Artinya suku yang paling ini kata Rasulullah, ini hadis sahih insyaallah, suku yang paling besar permusuhannya terhadap dajjal pada hari kiamat adalah Bani Tamim ya, sukunya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dajjal itu secara istilah dan secara bahasa ada dua ya. Ada dajjal yang keluar di akhir zaman secara jasadnya ya. Nah, ini yang fitnahnya sangat luar biasa. Ya, 40 hari 40 malam dia bisa menguasai seluruh dunia kecuali dua kota saja yang tidak sanggup dia masuki, Al-Makkatul Mukarramah dengan Al-Madinatul Munawwarah saja. Kemudian juga dajjal secara bahasa, dajjal itu adalah setiap orang yang suka berdusta, apalagi berdusta dalam masalah agama yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, ad-dhalul mudil ya. Orang yang sesat dan menyesatkan gitu. Itu dajjal. Luar biasa.
Ya, termasuk orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan hari ini itu dajjal itu. Ya, jangan dia, bahkan dia pernah ketemu dajjal katanya mimpi. Nah, dia sendiri yang mimpi. Iya. Karena pengikutnya boleh jadi kan gitu. Nauzubillahi min zalik. Ya. Dia katanya ketemu dajjal, semi dia pula yang ngaku. Jujur kali kan gitu. Iya. Padahal kan iya, kalau seandainya mimpi buruk kan sunnahnya jangan kasih tahu orang kan gitu. Diam aja kita. Tapi kan pingin viral kan gitu. Ini nauzubillahi min zalik. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau hidayah kembali kepada as-sunnah, ya, atau kalau tidak semoga orang-orang terjauh, ya, terbebas dari fitnah kesesatan yang dia sebarkan. Nauzubillahi min zalik, summa nauzubillahi min zalik. Ini luar biasa. Jadi qauluhu, perkataannya mu'alif, maknanya ya, ini kembali kepada makna la ilaha illallah gitu, yaitu makna dari kalimat la ilaha illallah. Maknanya kata beliau adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Fa syahadatu an la ilaha illallah an ya'tarifal insana an ya'tarifal insanu bilisanihi. Makna dari syahadat, nah ini makna dari persaksian, makna dari kesaksian bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Apa maknanya? Yang pertama kata beliau, ayya'tarifal insanu, seorang yang mengucapkannya, seorang manusia yang mengucapkannya tersebut mengakui, i'tiraf itu artinya mengakui, bilisanihi dengan lisannya, dengan perkataannya, wa qalbihi dengan hatinya. Apa yang diakui? Bi annahu la ma'budu bihaqqin illallah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Itu yang harus kita akui, itu yang harus diakui oleh seluruh yang mengucapkan kalimat ini, baik dengan lisannya maupun dengan qalbinya, baik dengan perkataannya maupun dengan hatinya gitu. Tidak hanya di lisan. Kalau di lisan orang munafik sudah mengucapkannya, namun hatinya mengingkari, ini munafik. I'tiqadun, ya, munafik dari segi i'tiqad, dari segi keyakinan. Inilah munafik yang sering kami sampaikan, yang Allah telah sediakan tempatnya di kerak neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik kalau mati tidak sempat bertobat, ya, maka tempatnya adalah di asfal, di paling rendah dari neraka, di kerak neraka. Ini munafik, ini para ulama mengatakan munafik besar gitu. Bukan munafik kalau bohong dia dusta, ini diancam neraka juga tapi nggak kekal, tidak pula di bawah gitu ya. Jadi yang paling bawah itu adalah munafik yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Yukhadi'unallaha, ya kan, mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka hendak menipu Allah, orang-orang yang beriman, namun ternyata mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka enggak sadar gitu. Nah, ini munafik itu. Menampakkan Islam padahal dia kafir, hatinya kafir, mengingkari Islam gitu. Nah, itu. Nah, jangan seluruh orang munafik, ya. Enggak seluruh orang munafik, ya, jangan dikatakan seluruh orang munafik gitu. Karena kalau orang yang dusta itu haram juga, diancam neraka juga gitu. Namun dia tidak kekal kaluh masuk neraka juga. Namun yang dikatakan munafik yang mengekalkan seorang dari neraka, dalam nerakanya Allah, yang mengekalkan seorang dalam nerakanya Allah adalah munafik besar, yaitu munafik dalam segi keyakinan, bukan dalam segi amal gitu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, jadi dia meyakini, ya, dia ya'tarif, ya, ya'tarif, ya, dia mengakui dengan lisan dan hatinya tidak ada sembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah azza wa jalla, li'annahu ilahun, dia meyakini bahwasanya dia Allah itu adalah ilah, sesembahan, bimakna ma'luh, yang disembah. Sehingganya salah seorang ulama besar, ya, ulama akidah dan juga ahli bahasa Arab, ya, Syekh Abdul Aziz As-Sindi, pernah menjadi dekan Fakultas Akidah di Jamiah Islamiyah di Banidah.
Kami 2 kali ya, kalau nggak salah itu pernah ikut daurah beliau di Pekanbaru. Jadi di Pekanbaru kemarin itu sekitar tahun berapa saya lupa, Ustaz Bilal ada ikut itu. Waktu itu kami belum tinggal di Jambi ya waktu itu ya. Ya, jadi disewakan hotel tuh Pak, hotel bintang 5 itu sama bapak yang membangun Masjid Abu Darda itu. Lupa saya nama bapak itu, keturunan Minang juga, orang Bukit ya Pak ya. Iya. Iya. Beliau itu dulu pernah kerja di Duri ya, di perusahaan asing ya. Perusahaan Chevron gitu. Kemudian setelah itu buat anak perusahaan beliau. Ya, buat anak perusahaan dipakai oleh perusahaan Chevron dahulu gitu. Jadi beliau itu mengundang ini para asatiz ya, baik itu yang di Pulau Jawa maupun di Sumatera itu. Yang hadir sekira 1.000 orang ada yang hadir Pak, ramai sekali itu. Jadi tinggal 3 hari itu kita di hotel itu tinggalnya. Iya. Subhanallah ya. Jadi yang mengisi waktu itu pematerinya Syekh itu. Jadi dalam salah satu kajian Syekh itu saya punya banyak rekaman juga ya, di download dari internet. Beliau mengatakan ilahun itu secara bahasa Arab wazannya apa? Fi'alun. Jadi ilahun fi'alun. Jadi dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf, fi'alun itu, wazan fi'alun itu bermakna maf'ul. Jadi fi'alun bermakna apa? Maf'ulun. Jadi ilahun bermakna ma'luhun. Jadi kata lain dari ma'luhun adalah ma'budun gitu. Itu yang beliau sampaikan di sini. Jadi ilahun bimakna ma'luhun. Apa arti ilahun sesembahan? Apa arti ma'luhun? Ini isim maf'ul, yang disembah. Jadi sesembahan itu artinya yang disembah. Seperti beliau bawa nazir, contoh yang lain dalam bahasa Arab, firash. Firashun itu wazannya juga fi'alun. Jadi firashun itu maknanya adalah mafrushun, sesuatu yang ditempati, yang kita berbaring di atasnya. Maka firash itu kan kasur. Kasur itu sesuatu yang dibaringi gitu ya. Artinya yang baring orang di atasnya gitu. Objek dia. Objek untuk orang tidur gitu ya. Naam, seperti itu. Dan wazan-wazan yang lainnya ya, fi'alun bermakna maf'ulun gitu. Wa ta'alluhu, kata ta'alluh, ini ta'alluh ini masdar dari kata ta'allah ya ta'allahu, ta'alluhan gitu. Jadi ta'alluh itu maknanya adalah ta'abbud. Ta'abbud ini masdar dari kata apa? Ta'abbada ya ta'abbadu ta'abbudan gitu. Jadi ta'alluh ini maknanya adalah ta'abbud, sama. Penyembahan gitu ya. Maknanya bermakna peribadahan gitu. Wa jumlatu la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah mustamilatun, mengandung ala nafyin ya, wa isbatin, mengandung 2 hal, mengandung 2 makna. Yang pertama makna peniadaan, yang kedua makna penetapan. Itu semuanya ya, ini kaidah ini. Ini kaidah, ini dalilnya kalimat la ilallah, la ilaha illallah. La ilaha itu adalah bagi nafi, illallahu sebagai isbat. Dan ini banyak dalil dalam Al-Qur'an ya. Sering kami sampaikan dalil. Di antara dalil yang sangat jelas itu adalah dalam ayat sesudah ayat kursi. Itu ayat yang ke-256 ya. Wa may yakfur bit-taghut. Itu penafian itu. Kita menafikan taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan barang siapa yang kufur kepada taghut, kalau dia ingkar berarti menafikan kan gitu. Nggak mungkin orang mengingkari sesuatu tapi dia menetapkan, nggak mungkin. Kalau dia mengingkari sesuatu berarti dia menafikannya, meniadakannya. Makanya Allah mengatakan wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu apa? Al-isbat ya. Faqadistamsaka, maka sungguh dia telah berpegang bil urwatil wusqa, dengan tali yang kokoh. Ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan Islam, semuanya benar gitu ya dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya kan? Karena orang yang ada konsep la ilallah dalam hatinya berarti dia muslim gitu. Sehingganya orang non muslim kalau mau masuk Islam wajib mengucapkannya gitu. An-nutqu ya bil lisan, wajib
Kemudian wajib meyakini gitu. Sesuatu yang diyakini itu berdasarkan ilmu gitu. Makanya sebelum kita membimbing orang syahadat itu bagus Ustaz Bilal kemarin tuh ya. Iya, dijelaskan beliau dahulu konsekuensinya Pak. Kalau ke abang ya, kalau abang saya pernah dapat potongan video waktu kajian beliau di mana tuh? Di NH ya, dijelaskan oleh beliau itu bagus ya. Jadi konsekuensinya bang, sebelum babang mengucapkan la ilaha illallah itu abang harus menafikan, meniadakan seluruh persembahan, peribadahan ya selain Allah dan menetapkan hanya Allah lah zat satu-satunya yang layak, yang pantas, yang boleh untuk disembah dan dipertuhankan kan gitu. Bagus ya. Sehingga dia paham ya. Nah, jangan asali itu aja. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu masih ngambang artinya. Tidak ada Tuhan. Berarti nggak ada Tuhan ya selain Allah. Ya kan? Berarti maknanya semua Tuhan-Tuhan yang ada ini Allah. Karena kenyataannya ada Tuhan selain Allah. Ada nggak? Ada. Namun yang benar mana itu tidak ada Tuhan yang benar gitu. Karena Tuhan yang salah banyak gitu. Makanya ketika Rasulullah dalam Sahih Bukhari ya, awal dakwah beliau di kota Madinah itu, ya ayuhan nas qulu la ilallah tuflihu ya. Maka apa jawaban orang kafir Quraisy Allah abadikan dalam Al-Quran, aja'ala alihatan ilahan wahida innahu la syai'un ujab. Orang kafir Quraisy paham makna la ilallah itu. Apakah engkau akan menjadikan, apakah dia Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu Tuhan yang satu? Kami adat istiadat kami sudah menyembah banyak Tuhan, ada Latta, ada Uzza, ada Ubail, ya kan? Banyak. Ini datang tiba-tiba Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan itu satu saja, ya kan? Aja'ala alihatan ilaha wahida innahu la syai'un ujab. Itu ayat berapa kira-kira? Surah apa ayat yang keberapa? Bisa dilihat itu di Al-Quran di digital. Saya kebetulan nggak bawa HP ya. Iya, itu manfaat teknologi ya. Antum tinggal ketik di keywordnya saja. Yang bagus itu di Al-Quran digital. Aja'ala itu. Nah, alihatan ilaha wahida gitu. Itu asbabun nuzulnya ayat itu ya adalah ketika Rasulullah menyerukan la ilallah kepada kaumnya. Ayat apa berapa lagi? Ayat surah Shad ayat 5 gitu. Nah, iya. Jadi paham orang kafir Quraisy sehingga mereka nggak mau mengucapkan la ilallah karena paham maknanya, paham konsekuensinya gitu. Orang sekarang kan nggak mesti dipahamkan, mesti dibahas apa itu makna la ilallah, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya dan konsekuensi serta pembatal-pembatalnya. Makanya dalam pembahasan tauhid itu selalu kita singgung dan selalu kita bahas. Baik, Bari? Iya, karena mengingat waktu juga. Iya, sudah 8:30 ya. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kalau ada umur yang panjang setelah Id ya, kalau Allah masih takdirkan kita untuk melanjutkan pembahasan ini, insyaallah akan kita lanjutkan dengan izin Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.